kita dari Review Anu. Halo semuanya, kita hadir lagi di Preview Anu untuk membahas film-film yang akan diputar di bioskop kesayangan kamu, sehingga bisa jadi pertimbangan buat kamu semua yang ada di rumah, apakah kamu akan nonton film ini di bioskop atau enggak, atau males, atau gimana, atau apa. Oke, jadi kita akan bahas film hari ini, dan seperti biasa kita punya 2 barometer sebagai ukuran, yaitu ada yang pertama Fun meter dan yang kedua adalah quality meter. hari ini kita kedatangan seorang tamu misterius dan kita akan segera panggil siapakah dia. Serem, ada parah banget. Ada Mas Anton. Wah, Mas Anton adalah pernah menjabat sebagai pemret dari majalah film ternama, terbesar di Indonesia, bener kan? Kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Conjuring 2. You're going to die. Jadi di Conjuring 2 ini Anfield Poltergeist ya namanya. Anfield Poltergeist. Iya, karena di Anfield di Inggris masih bercerita tentang suami istri peneliti supranatural atau paranormal Ed sama Lorraine Warren yang masih diperankan dengan peran yang sama oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Itu dia menyelidiki tentang kasus dua anak di Anfield itu kerasukan. Yang satunya bisa terbang, bisa terbang, dan yang satunya lagi bisa berkomunikasi langsung sama si Ed Warren itu. Cerita ini katanya benar-benar terjadi karena ada jurnalnya juga, ceritanya juga benar juga. Jadi ini benar-benar difilmkan berdasarkan cerita yang nyata, ya, karena memang ini kalau yang aku tahu ini adalah one of the most documented. Jadi emang didokumentasiin peristiwa paranormal activity supranatural yang beneran terjadi di tahun 77 sampai tahun 79. Tapi ya Mas, kalau kita perhatiin ya, Hollywood itu kan seneng banget ya mengklaim bahwa semuanya ini adalah real story, ini adalah kisah nyata, based on true story, semuanya seperti itu ya Mas ya. Untuk horor ya? Betul, untuk horor ya, terutama kita bicara untuk horor saat ini. Sebenarnya karakter horor untuk film-filmnya Hollywood sendiri itu kayak gimana sih? ini kayak Amityville horror Ya, juga kan? bilangnya gitu. Sebenarnya betul mungkin ya. Jadi awalnya dulu mungkin bilang mereka ini based on true story. Lama-lama based on true event. Jadi eventnya aja bukan story. Horor sebenarnya nggak bisa cerita banyak kalau menurut saya ya. Iya betul. Beda dengan film-film drama atau action sekalipun, horor adalah permainan gimana si tata kamera, musik berolah di situ dan membuat penonton ketakutan, betul. Tapi dari cerita susah untuk gimana membangun bahwa apakah ini cerita ini bagus, apa itu tidak bisa dinilai dari situ ya Mas ya. Iya betul. Jadi itu salah satu gimana label based on true story itu, meskipun nanti akhirnya based on true story-nya tuh apanya gitu, ditambah banyak fiksinya yang lebih banyak, ya gitulah. Mungkin ke Hollywood nggak punya karakter yang bener seperti apa gaya seperti Asia atau Jepang punya horor. Iya betul. Indonesia juga Mas. Indonesia juga. Jadi ujung-ujungnya apa? Lebih komersil untuk ngejual aja, ditambahin fiksi yang banyak atau bagaimana? Menurut saya. Kalau dari komposisi filmmakernya gimana Mas? Oh iya, ini disutradari sama orang yang buat sebelumnya. Betul, The Conjuring yang pertama. Masih sama ya, James Wan. Sebenarnya James Wan tuh agak ajaib ya. Dia buat film dulu Saw yang sangat sadis, ada juga Death Sentence yang seperti itu. Kemudian banyak film-film horor yang sebenarnya Insidious juga, betul. Insidious ya. Jadi memang dia punya karakter horor yang oke gitu ya. Iya. Dia kelahiran Malaysia. Betul. Apa mungkin karena kelahiran Asia ya Mas? Jadi kita lebih iya betul. Punya punggung back nih bila. Iya. Apa tuh? Kalau pemainnya Mas?
Dia masih sama ya? Iya betul, masih sama. Kayaknya si James Wan ini punya nggak tahu koneksi dengan si Patrick Wilson. Iya. Karena di Insidious dia main. Betul. Yang agak bingung kadang-kadang Patrick Wilson tuh dia tuh karakternya nggak bingung gitu ya antara Mongol di Insidious. Saya bingung, membingungkan sekali. Karena ngebedainnya itu dia sama. sangat sama. Jadi bapak, jadi bapak. Iya. Cuma yang beda di sini mungkin backdropnya dari ceritanya tahun 70-an. Itu sebenarnya ngebangun suasana irinya, pukinya tuh di situ mungkin di mana bajunya masih modelnya kayak gitu. Terus kalau kita lihat trailernya kan ada suster yang pakai baju seperti itu gitu. Jadi memang gaya tahun 70-annya jadi salah satu nilai jual. Tapi Conjuring adalah salah satu film yang konsisten terhadap karena mungkin didasari dari kisah yang nyata ya betul. Jadi karena memang benar-benar ada suami istri ini. Jadi kita mencari juga nih di internet atau di mana nih, gimana sih kisah sebenarnya, gimana apa benar juga jurnalnya gimana atau gimana gitu. Nah itu sih yang kayaknya memang membuat Conjuring beda dengan film horor lain yang sangat pede muncul di summer gitu. Dimana summer kita tahu mulai Mei sampai Agustus persaingan setiap minggu tuh ada film-film bagus yang berani yang budgetnya tuh udah 200 juta dolar gitu. Nah mereka berani untuk muncul di situ bersaing dengan misalnya sebelumnya ada Teenage Mutant Ninja Turtles, ada X-Men, setelahnya nanti ada Finding Dory gitu. Makanya saya percaya dia pasti punya sesuatu kenapa dia bisa keluar di situ gitu ya. Kenapa Warner berani keluarin? Dia memang punya New Line tapi New Line sekarang diambil sama Warner. Jadi kita tanya lagi nih sama Mas Anton. Apa tuh? Gimana secara barometer kita, fun meter dan quality meter di Conjuring 2 ini? Oke, dari funnya ya. Dari funnya sih pasti akan tinggi. Misalnya 8 pasti iya. 8? Iya. Soalnya gini. Pertama adalah Conjuring 1 tuh benar-benar ngebuat orang yang nggak suka horor sekalipun bisa loncat. Langsung yang nggak takut pun akan seenggaknya pura-pura jadi ngelihat tulisan exit di depan itu ya. Betul. Terus quality meternya ini dia. James Wan tuh agak orang yang kayaknya udah deh kalau buat satu itu dia nggak bisa mempertahankan kualitas. Tapi ini menurut saya sih ya. Insidious 1 oke sangat gitu. Insidious 2 seperti pengulangan tapi memang dia jago membuat gaya karena ceritanya terkoneksi. Terkoneksi. Mas ya, itu kan kalau film horor itu kan kadang-kadang mereka cuman yang kayak tinggal pasang ranjau ngagetin orang gitu ya, terus tiba-tiba musiknya dikencengin, terus tiba-tiba hilang tapi akhirannya nggak sesuai ekspektasi. Betul, itu sebenarnya bisa dijadiin barometer kualitas. Itu sebenarnya sah apa enggak sih? Sah apa enggak gitu loh. Tapi memang itu horor sih. Kalau nggak gitu, ya tadi balik. Kalau dia ngandalin cerita, ya memang susah gitu. Tapi itu salah satu trik horor yang memang dipunyain semua. Jadi itu vocab horor semua dunia, seluruh dunia memang. Soal quality akibatnya kita nggak bisa bandingin dengan film drama, kualitas film drama gitu. Kita lihat aja deh film horor mana yang bisa masuk nominasi apa ya? Oscar atau gitu. Golden Globe ya. Kayaknya nggak banyak gitu mungkin yang kita lihat di belakang. Akibatnya memang bukan hanya mereka seperti dianaktirikan punya kelas tersendiri, tapi juga memang begitu keadaannya gitu. Jadi memang soal ranjau, soal gimana kamera yang dibuat sempit, tiba-tiba jadi gerak-gerak angle-nya yang permainan angle itu memang suaranya juga. Iya, musiknya yang tiba-tiba hilang. Itu psycho. Ini juga saya agak nggak terlalu kualitinya agak bagus ya karena waktu itu kita punya si Annabelle-nya gitu kan. Betul. Annabelle. Mungkin di sini akan ada lagi ya. Iya. Tapi ya mungkin 6,5 atau 7 kali ya. Oke, jadi kamu semua yang ada di rumah udah tahu dong mau nonton apa enggak The Conjuring 2. Kalau gue sih pasti nonton, soalnya gue hobi horor. Gue seperti biasa, minta bayarin Mona nonton itu. Tetap. Tapi nggak apa-apa, yang penting lo semua nanti akan segera menyaksikan Conjuring 2 di bioskop kesayangan lo. Ayo kita nonton rame-rame, bisa ditonton bareng pacar. Baiknya sih sama pacar, soalnya kan kadang pasti suka yang kayak ya bisa kan ke sebelah juga kan? Iya benar. Megang pacar orang gitu, megang pacar orang nggak apa-apa. Oke, kalau gitu sampai jumpa buat gue. Itu kan alibinya ada, saking takutnya gitu, jadi ada alibi. Oke, kalau gitu ya sampai jumpa lagi semuanya di preview Anu berikutnya.